Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang metode penelitian. Kami yang beranggotakan 2 orang, yakni yang pertama Saudari Siti Mar'atus Sholihah dan yang kedua Saudari Ulfatun Hasanah akan sedikit membahas tentang metode penelitian. Yang pertama kita bahas adalah pengertian metode penelitian, dan yang kedua jenis-jenis metode penelitian, dan yang terakhir macam-macam metode penelitian. Saya Siti Mar'atus Sholihah akan menjelaskan tentang pengertian metode penelitian. Kata metode sering kita dengar. Selain kata metode, kita juga sering mendengarkan tentang kata metodologi. Kata metode dan metodologi sering dicampur adukan atau disamakan. Padahal sebenarnya kata metode dan metodologi itu artinya berbeda. Kata metodologi atau yang disebut dengan metodolog berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani. Yang kalau di bahasa Yunani itu disebutnya metodologit, yang artinya teknik atau prosedur. Sedangkan metode itu menunjukkan pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survei, wawancara, dan observasi. Pengertian metode penelitian sendiri adalah kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis untuk memperoleh atau mendapatkan data yang valid dengan tujuan tertentu, baik secara praktis maupun teoritis. Jadi itu pengertian metode penelitian. Jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian terbagi menjadi 5. Yang pertama ada jenis-jenis penelitian sesuai bidang, kedua sesuai tujuan, yang ketiga sesuai metode, yang keempat sesuai tingkat eksplanasi, dan yang terakhir sesuai waktu. Dari jenis-jenis kelima itu nanti juga ada bagian-bagiannya lagi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode penelitian. Jenis-jenis metode penelitian secara umum dikelompokkan menurut Sugiono. Yang pertama itu ada bidang. Dalam bidang ini terbagi menjadi 3 tempat. Yang pertama akademis, yang kedua profesional, dan yang ketiga institusional. Akademis yaitu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam membuat skripsi, tesis, dan disertasi. Penelitian ini merupakan sarana edukatif sehingga lebih mementingkan validitas internal atau caranya yang harus betul. Variabel penelitian terbatas serta kecanggihan analisis disesuaikan dengan jenjang pendidikan S1, S2, dan S3. Selanjutnya yaitu profesional. Penelitian yang dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai peneliti termasuk dosen. Tujuannya adalah mendapatkan pengetahuan atau ilmu, teknologi, dan seni. Variabel penelitian lengkap, kecanggihan analisis disesuaikan dengan kepentingan masyarakat ilmiah. Selanjutnya yaitu ada institusional. Penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk pengembangan lembaga. Hasil penelitian akan sangat berguna bagi pimpinan untuk membuat keputusan. Hasil penelitian lebih menekankan pada validitas eksternal atau kegunaan. Variabel lengkap, informasi, dan kecanggihan analisis disesuaikan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya penelitian berdasarkan tujuan. Yang pertama, penelitian murni. Menurut Surya Sumantri menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Jadi tujuan dari penelitian murni ini adalah mengetahui pengetahuan yang belum pernah ada atau belum pernah diketahui. Selanjutnya ada penelitian terapan. Adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang praktis.
Selanjutnya, jenis penelitian sesuai metode terbagi menjadi 8. Yang pertama ada survei yang memiliki pengertian jenis metode yang menggunakan angket ataupun kuesioner sebagai instrumen penelitian untuk mendapatkan data primer. Yang kedua ada ex post facto, yakni penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Yang ketiga ada eksperimen, yakni penelitian yang merupakan penelitian jenis kuantitatif, yang mana peneliti itu melaksanakan eksperimen dengan hipotesis yang mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua ada naturalistik. Naturalistik adalah salah satu metode ilmiah yang berusaha untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya yang mungkin adanya tutupan-tutupan keadaan atau yang keadaannya tersembunyi. Selanjutnya, policy research adalah suatu penelitian yang dilakukan atau penelitian yang dianalisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuan masalahnya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya ada action research atau disebut juga dengan penelitian tindakan, yakni suatu penelitian yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menghendaki adanya perubahan dalam situasi tertentu untuk menguji prosedur yang diperkirakan akan menghasilkan perubahan. Selanjutnya ada evaluasi, yakni penelitian yang merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan dalam hal membandingkan suatu kejadian dengan standar dan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kalau evaluasi itu harus ada standarnya karena penilaian evaluasi itu. Selanjutnya ada sejarah, yakni penelitian yang seorang peneliti sejarah melakukan analisis secara logis terhadap kejadian-kejadian yang masa lampau yang bertujuan untuk mengetahui nilai sejarah yang sangat dianjurkan untuk melakukan secara sistematis. Jadi peneliti itu harus melakukan penelitian secara sistematis dan objektif. Yang terakhir, research and development, yakni penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan metode tersebut. Selanjutnya yaitu tingkat eksplanasi. Yang pertama ada deskriptif, yang kedua ada komparatif, dan yang ketiga ada asosiatif. Yang pertama adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih dari satu variabel. Seorang peneliti yang menggunakan penelitian deskriptif dengan dua variabel mandiri atau lebih harus dapat membatasi diri untuk tidak membuat perbandingan atau mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang kedua yaitu ada komparatif. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang selalu berusaha untuk membanding-bandingkan variabel. Variabel penelitian ini biasanya menggunakan dua atau lebih variabel, namun bisa juga menggunakan satu variabel. Dan yang ketiga yaitu asosiatif. Penelitian asosiatif ini memiliki level tertinggi, bisa dibandingkan dengan penelitian deskriptif atau komparatif penelitian. Jenis
Penelitian jenis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Adapun hubungan antara variabel pada jenis penelitian ini terkategorikan dalam 3 bentuk, yakni hubungan simetris, hubungan kasual, dan hubungan timbal balik atau hubungan interaktif resiprokal. Selanjutnya itu ada waktu. Yang pertama ada cross-sectional. Penelitian cross-sectional adalah peralihan antara penelitian deskriptif murni dan penelitian analitik. Dan yang kedua ada longitudinal. Longitudinal adalah metode penelitian yang didesain untuk mengukur suatu perubahan atau perkembangan fenomena dalam periode waktu jangka panjang. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah macam-macam metode penelitian. Yang pertama ada penelitian kualitatif, yang kedua penelitian kuantitatif, dan ada beberapa perbedaan antara penelitian metode kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan. Untuk penelitian generalisasi, metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini adalah subjek penelitian informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, tabel, catatan, notulen rapat, dan lain-lain. Foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lainnya dapat memperkaya data primer. Selanjutnya, penelitian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan teknik pengambilan sampel seperti pada umumnya yang dilakukan secara random pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian analisis data yang sifatnya itu statistik. Penelitian kuantitatif, variabelnya ditentukan dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda sesuai kategori informasi yang didapatkan oleh si peneliti. Penelitian kuantitatif ini tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Yang pertama, dari segi perspektifnya, penelitian kuantitatif lebih menggunakan pendekatan etik. Sebaliknya, penelitian kualitatif lebih menggunakan perspektif emik. Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para informan dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan informan. Yang kedua itu dari segi konsep atau teori. Dan yang ketiga dari segi hipotesis. Yang keempat ada dari segi teknik pengumpulan data. Penelitian kuantitatif mengutamakan penggunaan kuesioner, sedangkan penelitian kualitatif mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi. Dan selanjutnya ada dari segi permasalahan atau tujuan penelitian. Yang keenam ada dari segi teknik memperoleh jumlah responden, pendekatan kuantitatif ukuran besar atau jumlah,
Sampelnya bersifat representatif atau perwakilan dan diperoleh dengan menggunakan rumus persentase atau tabel populasi sampel, serta telah ditentukan sebelumnya pengumpulan data. Selanjutnya yaitu dari segi alur pikir penarikan kesimpulan. Penelitian kuantitatif berproses secara deduktif, yakni dari penetapan variabel, konsep, kemudian pengumpulan data, dan menyimpulkan. Dari bentuk sajian data, penelitian kuantitatif berupa angka atau tabel, sedangkan penelitian kualitatif datanya disajikan dalam bentuk cerita detail sesuai bahasa dan pandangan responden. Selanjutnya itu ada dari segi definisi operasional. Selanjutnya ada dari segi analisis data. Selanjutnya ada dari segi instrumen, dari segi kesimpulan. Sedangkan menurut Sugiono, perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dengan metode kualitatif meliputi 3 hal, yaitu perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya kita akan tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.